Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat iman, kesehatan, serta kesempatan kepada saya sehingga dapat mengikuti presentasi atau membuat video dengan baik. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Perkenalkan, nama saya Siti Fauziah dengan NIM 2441104051335 dari program studi pendidikan guru madrasah Ibtidaiyah. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi ujian akhir semester mata kuliah metodologi studi Islam yang diampu oleh Bapak Ishak Suryo Nugroho, MSc. Adapun materi yang akan saya sampaikan terdiri atas 3 pokok pembahasan, yaitu 3 tema: metodologi studi Islam, 5 fondasi atau rukun Islam, beserta akibat apabila salah satunya jika tidak dipenuhi, dan mengapa kita harus percaya adanya Tuhan berdasarkan dalil nakli dan dalil akli. Semoga presentasi ini dapat menambah wawasan serta memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, metodologi studi Islam. Metodologi studi Islam adalah cara atau pendekatan yang digunakan untuk memahami ajaran Islam secara benar, sistematis, ilmiah, dan sesuai dengan sumber utamanya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam kajian metodologi studi Islam, terdapat 3 tema utama, yaitu akidah, syariat, dan akhlak. Pertama, Islam sebagai akidah. Tema pertama ada Islam sebagai akidah. Akidah merupakan keyakinan yang tertanam kuat di dalam hati tanpa adanya keraguan sedikit pun. Akidah menjadi dasar seluruh ajaran Islam karena setiap ibadah dan amal soleh harus dilandasi oleh keimanan yang benar. Pokok-pokok akidah meliputi 6 rukun iman, yaitu iman kepada Allah, kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada para rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 48, sesungguhnya hanya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendaki. Ayat ini menunjukkan bahwa akidah merupakan fondasi utama kehidupan seseorang atau seorang muslim. Tanpa akidah yang benar, seluruh amal ibadah tidak memiliki landasan yang kokoh. Yang selanjutnya, Islam sebagai syariat. Tema kedua adalah sebagai syariat, ya. Syariat merupakan seluruh aturan yang Allah tetapkan untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah maupun hubungan manusia dengan sesama. Contoh syariat antara lain sholat, puasa, zakat, haji, muamalah, pernikahan, warisan,
Hukum pidana Islam. Tujuan syariat adalah menjaga 5 hal pokok yang dikenal sebagai maqasid syariah, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keteraturan, dan menjaga harta. Dengan adanya syariat, kehidupan manusia menjadi tertib, adil, dan penuh tanggung jawab. Yang selanjutnya, Islam sebagai akhlak. Tema ketiga ada Islam sebagai akhlak. Akhlak merupakan perilaku mulia yang lahir dari keimanan seseorang seseorang orang yang memiliki akidah kuat dan menjalankan syariat dengan baik akan tercermin melalui akhlaknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad. Akhlak meliputi akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada guru, akhlak kepada sesama manusia, akhlak terhadap lingkungan. Seseorang mungkin rajin beribadah, tapi apabila perilakunya masih buruk, maka kesempurnaan agamanya belum tercapai. Oleh karena itu, akidah, syariat, dan akhlak merupakan 3 aspek yang saling melengkapi, saling berkaitan, dan tidak dapat dipisahkan. Setelah memahami 3 tema utama metodologi studi Islam, selanjutnya kita akan membahas 5 pondasi utama dalam agama Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa Islam dibangun di atas 5 perkara. 5 perkara inilah yang dikenal sebagai rukun Islam. Islam dapat diibaratkan seperti sebuah bangunan. Agar bangunan berdiri kokoh, maka diperlukan fondasi yang kuat. Begitu pula seorang muslim harus menjaga kelima rukun Islam. Yang pertama ada syahadat. Rukun Islam pertama adalah syahadat. Kalimat syahadat berbunyi, Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Syahadat merupakan pintu masuk seseorang ke dalam agama Islam. 2. Sholat. Rukun Islam kedua adalah sholat. Sholat merupakan ibadah wajib yang dilaksanakan 5 kali sehari sebagai bentuk penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perjanjian antara kami dan mereka adalah sholat. Barang siapa meninggalkannya, maka sesungguhnya ia telah kafir. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. Salat juga melatih kedisiplinan, tanggung jawab, dan kedekatan seseorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya ada zakat. Rukun Islam ketiga adalah zakat. Zakat bertujuan untuk membersihkan harta dan jiwa serta membantu fakir miskin. Melalui zakat
Islam mengajarkan kepedulian sosial sehingga tercipta keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat. Yang keempat, ada puasa Ramadan. Rukun Islam keempat yaitu ada puasa Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, yaitu agar kamu bertakwa. Puasa mengajarkan kesabaran, pengendalian hawa nafsu, rasa syukur, serta kepedulian terhadap sesama manusia. Yang kelima ada haji. Rukun Islam kelima, haji diwajibkan bagi setiap muslim yang mampu secara fisik, finansial, dan keamanan perjalanan. Melalui ibadah haji, umat Islam belajar tentang persamaan derajat, kesabaran, pengorbanan, dan persatuan umat Islam di seluruh dunia. Terus bagaimana jika salah satunya tidak dipenuhi? Kelima, rukun Islam memiliki kedudukan yang sangat penting dan saling melengkapi. Namun dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan hukum. Misalnya seseorang yang belum berhaji karena belum mampu secara ekonomi tidak berdosa. Karena apa ya? Karena Allah hanya mewajibkan haji bagi yang mampu. Itu. Sebaliknya, jika apabila seseorang sengaja meninggalkan sholat tanpa alasan yang dibenarkan, maka ia telah meninggalkan kewajiban yang sangat besar. Seperti itu. Begitu pula seseorang yang mampu mengeluarkan zakat tetapi sengaja tidak menunaikan, maka ia telah melalaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ibarat sebuah rumah yang kehilangan salah satu tiangnya. Rumah tersebut mungkin masih berdiri tapi menjadi rapuh dan tidak sempurna. Begitu pula kehidupan seorang muslim akan semakin lemah apabila banyak rukun Islam yang ditinggalkan. Seperti itu. Terus mengapa kita harus percaya adanya Tuhan ya? Kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala dapat dijelaskan melalui dua pendekatan, yaitu dalil nakli dan dalil akli. Yang pertama ada dalil nakli. Dalil nakli adalah dalil yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Imran ayat 190, sesungguhnya pada pencipta langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Allah juga berfirman dalam Quran surat Az-Zumar ayat 62, Allah adalah pencipta segala sesuatu. Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa seluruh alam semesta merupakan bukti nyata kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pencipta. Dan selanjutnya dalil akli. Selain berdasarkan wahyu, keberadaan Allah juga dapat dipahami melalui akal. Misalnya, ketika kita melihat sebuah jam tangan, kita pasti yakin bahwa jam tersebut dibuat oleh seseorang. Tidak mungkin jam itu terbentuk dengan sendirinya. Begitu pula ketika kita melihat sebuah rumah, kita yakin bahwa ada yang membangunnya.
benda-benda sederhana saja membutuhkan pembuat, maka alam semesta yang jauh lebih besar, lebih rumit, dan lebih teratur tentu memiliki pencipta. Dalam ilmu pengetahuan modern juga diketahui bahwa alam semesta memiliki hukum-hukum yang sangat teratur, seperti gravitasi, peredaran planet, dan keseimbangan ekosistem. Keteraturan tersebut menunjukkan adanya zat yang maha mengatur, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya didasarkan pada wahyu, tetapi juga didukung oleh akal sehat dan logika. Seperti itu. Hadirin yang saya hormati, dari pemaparan yang telah saya sampaikan dan dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 tema utama dalam metodologi studi Islam, yaitu akidah sebagai dasar keimanan, syariat sebagai pedoman hidup, dan akhlak sebagai wujud nyata dari keimanan seseorang. Selanjutnya, Islam memiliki 5 pondasi utama, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Kelima rukun tersebut saling melengkapi sehingga tidak boleh diremehkan ataupun ditinggalkan tanpa alasan yang dibenarkan. Terakhir, keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dipahami melalui dalil nakli yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, serta dalil akli melalui akal, logika, dan keteraturan alam semesta. Semoga dengan mempelajari metodologi studi Islam, kita tidak hanya memahami ajaran Islam secara teori, tetapi juga mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi pribadi yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.